Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, wa ya mubdi'an bila misal, falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi ada yang mandi hujan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Kamis tanggal 11 Rabiul Awal, yang mana kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang di situ dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya tadi setelah kita membaca surat Yasin, sama-sama kita sedikit membaca Maulid Syaraful Anam. Kemudian kita lanjutkan dengan Mahallul Qiyam, yang mana apa yang kita baca tadi adalah untuk menyambut atau mengingat daripada hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah banyak menciptakan makhluk. Ada yang tergolong ciptaan Allah itu malaikat, ada juga jin, ada juga manusia, yang mana mereka ini merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak malaikat yang Allah ciptakan dan sekian banyak jin serta manusia yang Allah ciptakan, maka yang paling mulia, yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beliau ini istimewa, maka lahirnya be istimewa. Di dalam kitab Maulid, Nabi Muhammad itu selama masih ada di sulbi ayahnya yang bernama Abdullah. Nama ayah Nabi itu Abdullah. Gara-gara di dalam diri Abdullah ada cikal bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abdullah ini
wajah beliau itu bersinar, tampan, ganteng, luar biasa. Jadi kalau dibaca di kitab Maulid itu ada banyak ceritanya. Ketika Abdullah ini belum pengantin, maka di kota Mekah Abdullah ini banyak diincar oleh perempuan-perempuan bangsawan yang ada di kota Mekah. Kenapa? Karena gantengnya. Kenapa? Karena wajahnya tuh tampan, bersinar, luar biasa. Nah, tapi Allah takdirkan Abdullah ini sudah ada jodohnya. Kita kan tahu yang namanya jodoh, maut itu galo-galo takdir ketentuan Allah. Allah tuliskan yang menjadi perempuan yang kemudian dimuliakan untuk menjadi istrinya Abdullah adalah ibunda Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah ini, Bapak hadirin hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah menikah dengan Abdullah itu akhirnya apa? Beliau ini mengandung, di dalam rahimnya ada Nabi Muhammad. Yang namanya kalau wong mengandung itu ibu-ibu pasti ada raso. Pasti ada raso. Apa yang dirasakan? Raso mengandung. Raso mengandung. Karena lanang tidak baca ngeraso ini. Jadi biasanya kalau ibu-ibu ngandung itu ada yang namanya ngidam. Ada yang namanya sikolan. Sikolan itu merasa berat. Kenapa berat? Karena ada bayi yang dibawa. Kemudian ada rasa sakit. Sakit pinggang. Sakit pinggang kalau ngandung ni. Sakit kan? Pinggang kan sakit. Sago tidur, lemak tidur terlentang atau miring kalau ngandung? Hah? Miring kan? Nah, kalau apa ngurep? Jadi Masya Allah, di dalam maulid disebutkan la tashku minhu thiqalan wala ilalah. Apa artinya ibu-ibu? Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, Siti Aminah ini tidak mengeluh adanya sikolan berat, wala ilala dan rasa sakit. Jadi beliau ini hamil, akan tetapi karena saking entengnya sampai terasa seperti tidak sedang hamil. Kenapa seperti itu? Karena yang dikandung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam maulid juga diceritakan, tadi dibaca oleh Syarif, apa namanya, bahwasanya ketika Hana sudah dekat. Karena sebagian maulid ada juga Hana atau Ana itu artinya sama. Ketika sudah dekat atau denget lagi. Nabi nak dilahirkan oleh Siti Aminah. Maka Siti Aminah ini dikunjungi oleh malaikat. Dikunjungi oleh bidadari surga, yang mana mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk ngenjuk kabar gembira kepada Siti Aminah bahwa jangan takut, kau bakal ngelahirkan Muhammad dan tidak bakal ngerasakan rasa sakit. Proses persalinan. Ngapa lah ngelahir ke persalinan tuh? Proses persalinan
yang dilahirkan Nabi Muhammad itu sudah dikabarkan oleh malaikat, oleh bidadari-bidadari surga. Ada riwayat juga Siti Aminah didatangi oleh Siti Maryam, didatangi oleh Siti Asiyah untuk ngenjuk tahu jangan takut, kau bakal ngelahirkan ini tidak bakal ada rasa sakit, karena yang lahir adalah manusia yang paling diistimewakan oleh Allah. Kemudian lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad juga bukan seperti bayi-bayi yang lain. Pertama beliau itu lahir, minta maaf, sudah dalam keadaan dihitan, sudah disunat. Memang ada beberapa wong yang dia lahir sudah disunat, ada. Nah, jadi Nabi Muhammad lahir, begitu lahir sudah disunat. Kemudian beliau lahir, Masya Allah, sajidan syakiron. Beliau lahir, langsung beliau sujud. Kemudian tangan telunjuk beliau, Masya Allah, menunjuk ke arah langit seakan mengisyaratkan tauhid la ilaha illallah. Jadi ini satu-satunya bayi. Dak katik. Mungkin di sini ada bidan. Ada tak bidan? Ada bidan. Pernah tak nyingok? Nah, kalau tak katik bidan, pernah tak nyingok kamu proses ngelahir tu? Pernah? Nyingok anak lahiran cucung kan? Pernah? Nah, pernah tak ibu-ibu nyingok ada bayi lahir, begitu keluar sujud? Tak katik. Jadi kata ulama, satu-satunya bayi yang lahir dalam keadaan sujud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini luar biasa, lahirnya baik, istimewa. Kemudian waktu beliau masih kecil bayi, ini cerita diceritakan oleh Halimah Sa'diyah. Diceritakan oleh Halimah Sa'diyah. Yang waktu itu Masya Allah pengen ngembek anak suson dari kota Mekah. Ini cerita mungkin ibu sering dengarnya. Zaman dulu itu ada kampung namanya Kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini setiap tahun mereka datang ke kota Mekah untuk ngembek bayi-bayi yang lahir di kota Mekah. Untuk apa mereka ngembek? Untuk diasuh. Jadi ngembek upahan. Ngembek upahan ngasuh anak. Wong Mekah tradisi mereka dulu apa? Kalau ada bayi mereka bukan diasuh di kota Mekah, tapi diungsikan di kampung namanya Bani Sa'ad. Kenapa? Alasan wong dulu karena kota Mekah itu galak dikunjungi oleh wong-wong yang dari luar kota Mekah. Jadi bukan saat ini baik. Mekah tu rami dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Kota Mekah menjadi pusat dunia. Nah, wong tua yang ada di kota Mekah, kalau punya anak, takut dididik di kota Mekah kaget terjinguk adat istiadat dari luar. Kalau terjinguk adat istiadat dari luar, kaget takutnya jadi rusak. Makanya mereka dibesarkan, anak-anak atau bayi-bayi yang ada di kota Mekah dibesarkan di kampung-kampung yang berdekatan dengan kota Mekah. Nah, waktu itu Bani Sa'ad sampai datang seluruh wong kampung Bani Sa'ad sudah ngembek. Yang belum diembek bayi itu cuma siko Nabi Muhammad. Kenapa belum diembek?
karena Nabi Muhammad ini anak yatim. Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Yatim. Maka wong kampung Bani Sa'ad tak kati satupun yang galak ngembek Nabi Muhammad bayi. Alasannya kenapa? Abahnya lah meninggal. Mereka ni ngembek upah. Kalau misalnya Muhammad diasuh, tidak kati duitnya. Buat apa? Nah, setelah datang, ternyata Halimah sama lakinya bahasanya tu tercugak. Ngaku bayi-bayi sudah dimbek galo, siso cuma siko. Akhirnya Halimah ngomong sama lakinya, mak mano kalau kita jingok dulu. Coba kita jingok dulu, kita mampir ke rumah Aminah yang ada bayi. Kalau misalnya cocok, tak apa-apa, kita asuh tanpa kita ngembek upah. Masya Allah. Akhirnya mampir ketika tiba di rumah Siti Aminah. Masya Allah, Nabi Muhammad ini lagi main telunjuk. Pas dijingok telunjuk Nabi ke kanan, telunjuk Nabi ke kiri, ngarahkan ke bulan itu melok bermain sesuai dengan telunjuk Nabi. Jadi kecilnya Nabi selama itu, jari Nabi ke kanan, bulan ke kanan, jari Nabi ke kiri, bulan juga ke kiri. Ini dari bayi sudah istimewa Nabi Muhammad. Akhirnya Halimah nengok. Waktu itu Nabi di bedong, dibungkus dengan bedong warna hijau. Wajah Nabi dijingok oleh Halimah, ganteng, lucu, luar biasa. Bimbek oleh Halimah, ngomong dia sama lakinya, sudah baba kita mbek baik, budak ni lucu nian, budak ni ganteng nian. Tidak masalah kalau ibunya tidak mampu ngenjuk kita duit upah gratis, tidak masalah. Ini kita harap insya Allah bayi ini ngawak berkah. Masya Allah. Akhirnya ngomong mereka berdua, begasan sama Siti Aminah, kalau misalnya Muhammad nak digawak boleh apa tidak, tanpa upah, gratis. Bahasa Inggrisnya free, bahasa Arabnya majanan, free, gratis, tanpa upah. Akhirnya kata Siti Aminah jatuhi, dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu istimewa Nabi Muhammad. Begitu sampai di kampung Bani Sa'ad. Waktu itu Bani Sa'ad lagi ngalami paceklik, kering, hewan-hewan banyak yang mati, banyak yang kurus, dak katik makan, rumput-rumput kering, tumbuhan-tumbuhan tidak tumbuh, kecuali di rumah Halimah. Rumah Halimah ini kambingnya gemuk-gemuk, metu ke susu, sayuran tumbuh, batang-batang yang lain tumbuh. Akhirnya dia ngomong sama lakinya, kenapa rumah kita beda sama yang lain? Ini jangan-jangan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ibu-ibu diajarkan, kalau nak cerita tentang Nabi ini panjang. Makanya kita dikit cerita tadi. Kita diajarkan oleh para ulama ketika datang bulan Maulid Nabi, jangan tidak maco maulid. Kalau pacak rumah kita juga ibu, jangan kita maulid di majelis, jangan kita maco maulid di musola atau di masjid baik, tapi di rumah kita masing-masing baca maulid. Ini perlu kita gawikan. Ustaz, aku nak ngawet makanan repot. Tidak usah ngundang wong.
Ida usah ngundang wong, ngajak laki, ngajak anak, keluarga kita dewek baca maulid. Untuk apa? Supaya rumah kita barokah. Ajak anak bini. Nah, malam ini malam 12 Rabiul Awal. Besok hari libur. Besok Jumat Kenapa libur? Karena hari besar. Hari Jumat tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya kalau libur, kalau laki kita gawi kantor, besok tak begawi. Kalau anak kita sekolah, besok mereka tidak sekolah. Nah, jadi manfaat kelah. Malam ini jangan malu-malu. Ngapa kita nak malu? Jangan malu-malu. Kita ngomong sama laki kita. Kita ngomong sama anak kita. Malam ini maghrib atau isya atau besok pagi kita baca maulid. Tidak pacak maco ustaz. Cari wong yang pacak maco, ajak sikok baik. Kita melok dengar. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Berkah rumah bu, berkah rumah kita kalau dibaca ke maulid. Yang ngerasa ke berkah ni Halimah yang pertama kali. Halimah Sa'diyah, begitu ada Nabi Muhammad di rumah mereka berkah. Mereka itu miskin tapi tiba-tiba kayo rayo. Bukan kayo rayo bendanya tambah banyak, tapi cukup terus. Apa yang mereka butuhkan dicukupi oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Maka jangan kita lewati kesempatan bulan Maulid ini kecuali sekali jadilah kita baca maulid di rumah kita masing. Tidak butuh nak ngundang-ngundang wong. Kalau ngundang tambah bagus. Nak ngundang wong 50 jatuhi. Nak ngundang wong 100 jatuhi. Makan tekwan, makan model liwa. Atau nak modal pokok miring. Makan modal pokok miring, pempek dos. Jadilah. Kalau nandak bermodal, ya keluarga baik. Ajak keluarga, anak bini kita, laki kita, ajak duduk berlima berenam, jadilah. Baca maulid, insya Allah barokah. Anak punya tetangga. Anak punya tetangga. Kenapa disebut tetangga? Karena rumahnya parak dengan rumah kita. Dionya banyak punya utang. Anaknya masih sekolah galau, belum ada yang begawi. Dulu si laki ini punya usaha, tapi lama-lama usahanya bangkrut. Masya Allah, akhirnya anak masih sekolah butuh biaya. Si laki gawian ndak katik lagi, mereka laki bini ngomong, tidak saling salah. Kita ni galak tambah ruwet kalau saling salah. Sudah masalah ado, yang laki nyala ke bini, yang bini nyala ke laki. Padahal Nabi sudah ngomong, kata Nabi Muhammad, berkah itu akan Allah selalu letakkan di satu rumah atau di satu tempat selama rumah atau tempat itu tidak katik perdebatan, tidak katik bebala. Jadi kalau ada masalah jangan bebala, karena bebala itu bukan ngelar ke masalah tapi nambah masalah. Akhirnya apa? Laki bini ini tak saling salah. Si bini tak ngomong, kau ni pula, lah kau ngomong inian, berhentilah. Nah tidak. Si laki tak ngomong sama bininya,
kau nih tidak pacak ngatur duit boros, tidak saling salah. Jadi mereka ngomong sepakat, mak mano kalau misalnya setiap malam kita baca maulid selama 40 hari. Selama 40 hari. Sepakat. Anak-anaknya sekolah di luar galuh, mondok. Di rumah cuma ada dua batang tenggorokan. Dua batang tenggorokan, cowok lama dulu kan itu ngomongnya. Jadi akhirnya apa? Selama 40 malam sepakat mereka membaca maulid. Subhanallah, belum lewat 40 malam utang lunas, duit banyak. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, ini bukan urusan duit bae, Bu. Bukan urusan duit bae. Ada wong punya masalah, bukan masalah duit. Duit ada, tapi keluarga rungsing. Ada yang duit dak kate, keluarga rungsing. Nah lengkap. Ini ada yang rungsing keluarganya, duit ada. Ada yang tidak rungsing keluarganya, tapi dak kate duit. Yang lengkap lah dak kate duit, rungsing pula. Nah cocok. Jadi masalah-masalah itu insya Allah akan Allah berikan solusinya kalau kita membaca maulid. Jadi ibu-ibu ingat sekali lagi, anak ulangi, jangan lupa malam ini baru malam 12, artinya masih ada banyak malam-malam, masih bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo ibu-ibu, jangan hadir maulid di majelis bae atau di masjid bae atau di langgar-langgar bae, tapi ayo adoken maulid di rumah masing-masing. Siap dak kira-kira? Paca dak maco maulid? Paca dak? Yang paca tunjuk tangan. Yang pacak macam maulid tunjuk tangan. Sebenarnya macam maulid itu tak perlu nak berlagu. Minjem bukunya, minjem kitabnya. Tak perlu nak berlagu. Ada coro berlagu, coro sakit tadi. Ada coro yang tidak berlagu, coro. Nah, kita buka halaman. Maco biasa, bay. Misalnya anak maco. Faqalat innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, model-model mah itu jadilah. Tidak pula nak faqalat tidak pula. Kalau mah itu saya kori ahbe yang paca. Nah, kita yang model tidak paca atau belum terbiasa macam maulid selurusan baik. Selurusan baca kita maco Al-Quran. Jadi maco faqalat innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, jadi model-model selurusan itu baca maulid. Kalau dak pengen yang panjang, baca maulid yang pendek. Baca maulid yang pendek ada banyak. Syarofal Anam panjang, Barzanji panjang. Baca yang pendek-pendek. Ada namanya maulid Ad-Diyaul Lami. Namanya maulid Ad-Diyaul Lami. Maconya paling lama setengah jam selesai. Paling lama itu lambat. Kalau maconya cepat 15 menit kelar. Nah, aduh. Nah, jadi coba carilah ibu-ibu, coba cari di internet. Ibu-ibu kan punya HP galau. Nah kan cari maulid Ad-Diyaul Lami. Nah, maulid Ad-Diyaul Lami ada dia set. Nah, langsung ada di Google ada maulid Ad-Diyaul Lami, pendek tidak panjang. Maconya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, yang depannya itu kan kagak ada beberapa pasal mahalul qiyam, habisnya doa. Nah,
Kalau tidak baca Ustaz, minimal ya Nabi salam alaika langsung baik. Langsung deh. Langsung kita baca maulid. Ngajak laki kita, ngajak bini kita. Cek hoy di rumah kaget nah. Malam ni ngajak Mang Dayan, ngajak yang lain kan. Ya sudah di kantongnya, kantong Mang Dayan kan. Akhirnya apa dia? Langsung ya Nabi baik. Suruh Mang Dayan ilah bacanya. Suruh Mang Dayan. Ya Nabi salam. Tidak pula nak pakai ini. Tidak pula. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nah itu jadilah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ini yang paling minimal. Jadi kalau tidak baca maulid nian, langsung tegak deh. Ngajak laki kita tegak, ngajak anak kita tegak, langsung baca ya Nabi salam, walaupun cuma 3 bait tadi. Jadilah untuk nyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ada ceritanya di Mesir. Di Mesir itu ada seorang muslim yang setiap malam 12 Rabiul Awal maco maulid di rumahnya, ngundang tetangga-tetangganya. Akhirnya apa? Ada tetangga dia yang beragama Yahudi, laki bini. Dia ngomong, si bini ngomong sama lakinya, ngapo tetangga kita ku perhati ke setiap tahun ngado ke acara. Dia kan belum tahu maulid, dia cuma nanya ngado ke acara. Akhirnya dijawab oleh lakinya, mereka meyakini bahwa di bulan dan di tanggal ini adalah hari lahirnya Nabi mereka. Akhirnya apa? Subhanallah, yang laki bini tadi pas tidur di malam, mereka mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Yang diceritakan bininya mimpi. Pas mimpi tadi, rumah tetangganya rame. Tiba-tiba rumah tetangganya tadi itu didatangi oleh seorang lelaki yang tampan, yang ganteng, yang wibawa luar biasa. Akhirnya yang bini tadi dalam mimpinya nanya dia sama yang hadir, itu siapa? Akhirnya dijawab oleh yang hadir, itu Nabi Muhammad yang sedang kami rayakan maulidnya. Beliau tuh datang untuk nyambut atau untuk menghormati acara yang kami adakan. Akhirnya katanya si perempuan Yahudi tadi, kira-kira kalau aku nenggor Nabi kamu tuh aku tegur, aku sapa, dijawab atau tidak? Dijawab atau tidak? Kata yang tamu tadi muslim ngomong sama perempuan Yahudi, pasti dijawab. Cobalah kau, tegurlah, sapalah. Akhirnya si perempuan Yahudi tadi
mendekat dan ngomong sama Nabi Muhammad. Dia manggil namo, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Akhirnya apa? Begitu Nabi Muhammad dipanggil, Nabi Muhammad menjawab labbaik. Labbaik. Wong Arab kalau dipanggil nyawab panggilannya pakai jawaban labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, labbaik itu untuk menjawab panggilan yang paling sopan. Jadi kalau wong Arab dipanggil Ali, bukannya oi Ali apa tidak, tapi Ali. Labbaik. Labbaik itu lebih panggilan jawaban untuk panggilan yang paling sopan. Wong Yahudi tadi takjub. Oh hebat kau Muhammad. Aku ni agamanya tidak seagama dengan kau. Pas aku manggil kau, kau jawab panggilan aku dengan yang paling sopan. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong sama perempuan tadi, aku tidak jawab panggilan kau kecuali aku sudah dapat informasi berita dari Allah bahwasanya kau ini masuk Islam. Kau ini masuk Islam. Akhirnya dalam mimpi, si perempuan Yahudi tadi langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terbangun. Akhirnya dalam mimpi tadi dia terbangun. Pas malam-malam tadi mimpi, pagi-pagi dia bangun, langsung dalam hatinya dia lapang. Dalam hatinya dia tenang. Dia ngomong dalam hati, aku sehari ini nak muat syukuran, nak muat tasyakuran karena semalam aku ketemu sama Nabi Muhammad dan aku masuk Islam. Akhirnya dia metu dari kamar, lakinya sudah tak katik di ranjang. Metu dari kamar, dia pas metu dari kamar terkejut. Nyingok lakinya sudah beberes-beres rumah. Ngapi ke rumah lakinya tadi itu. Ini ada dalam kitab Barzanji. Akhirnya apa dia? Katanya bininya tadi, ai tumben pagi-pagi lah bebersih. Biasanya masih ngomong, tumben pagi-pagi lah beberes. Ada apa? Katanya lakinya, aku nak muat syukuran juga. Aku nak muat syukuran juga. Si bini bingung. Nah, syukuran apa? Karena aku masuk Islam. Dan aku tahu, binjuk tahu lewat mimpi, kau juga masuk Islam. Nah, kau juga masuk Islam. Akhirnya apa dia? Mereka ngado ke maulid. Nah, ibu-ibu, ini mereka masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara tetanggo ngado ke maulid. Jadi maulid ini bukan cuma untuk yang punya rumah ngeraso ke berkah, bahkan tetanggo-tetanggo akan ngerasakan keberkahan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah siap baca maulid. Insya Allah jangan tidak maco. Bisa malam nih, bisa besok pagi. Mumpung besok libur. Jadi laki kate alasan kage. Aku adu gawi. Ayo dulu. Nyenyelilah laki kita tuh. Nyenyelilah. Kita ajak laki kita, ajak anak-anak kita kumpul. Kalau dak pacak maco maulid nian, minimal maco ya Nabi. Latihan lagi. Ya Nabi salam. Latihan terus. Gitu. Biarlah. Latihan. Latihan. Besok kita ngamal kenyo. Salam terus anta
Ulang. Anta iksirun wa ghali dulu, baru anta misbahus suduri. Yang belum hafal goyang ke mulutnya, insyaallah hafal. Ulangi. Anta syam qanuri anta misbahus. Ulangi. Anta syamsun yang depan diam, setengah belakang. Yuk, anta. Alhamdulillah. Yang pojok kursi, tak apa-apa. Ayo, yang ini diam kali yang bawah. Yang pojok kursi, ayo. Bismillah. Anta. Ayo bareng-bareng. Anta syamsun. Run fauqa. Anta iksirun. Anta misbahus. Ini suara paling besar. Ayo ibu-ibu yang pucuk ini nah. Anta. Anta iksirun wa ghali. Anta bahusun. Bareng-bareng. Ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah. Sekali lagi. Anta syamsun anta badrun run fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Nah, kage jangan lupa baca di rumah. Catat nomor ana, laporan. Catat nomor ana 0812. Catat nomor. Kirim WA videonya. Cepatlah, catat 0812. Ayo, catat nomor ana 0812. Catat 78 25 00. Ana ulangi 0812 78 25 00. Ibu-ibu yang baca maulid di rumahnya foto ke atau video ke, kita terus laporan kana. Insya Allah yakin
Dengan maco maulid 1 tahun kita akan aman sentosa. Rezeki kita akan luas melimpah halal barokah. Keluarga kita insya Allah dijaga oleh Allah. Sekali lagi ibu-ibu, jangan malu-malu. Ana ingatkan nian, ibu-ibu ni punya kekuatan bu. Kalau ibu ngomong pasti nurut wong rumah. Jangan malu-malu. Ngajak keluarga maco maulid. Tidak pacak galo-galo, minimal ya Nabi salam alaika yang tadi kita sudah latihan. Insya Allah dengan kita serentak kompak maco maulid, hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mustamiin mustamiat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan pada siang hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah. Cuma anak ngomong Mang Dayan, kitab fikih yang biasa anak buka itu sudah selesai. Nah sama ibu-ibu, nah sekarang untuk majelis-majelis selanjutnya nak muka tentang apa? Kalau nak muka masih nak fikih, anak cari ke kitab lain. Kalau nak nyari misalnya Ustadz kami pengen misalnya hadis atau misalnya sejarah ngomong, ngomong kamu gembuk anak dulu, grup kamu kelakar lah dulu, anak melok be. Nak muka fikih jadi, nak muka hadis jadi. Anak tidak galak ceramah umum, tidak galak ceramah lepas, harus ada kitab. Tinggal ngomong be, Ustaz, kami sudah sepakat tetap nak belajar fikih misalnya, kaget dicari ke kitabnya. Atau kami pengen belajar hadis, kaget dicari ke kitabnya. Nah, insya Allah ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu nanti di grup majelis boleh ibu masukkan saran ibu mau belajar fikih atau yang lain. Jadi nanti kita mana yang lebih banyak, berarti itu yang kita turun. Oke, boleh ibu akan persilakan apabila ada pertanyaan, masih ada waktu kira-kira 12 menit. Ada pertanyaan yang mengenai maulid atau mengenai di luar maulid, dan persilakan. Ini sudah ada yang WA anak-anak. Ping kata ibu tadi kan, siapa nama Ustaz? Habib ye. Nah, ya Nabi. Nah, mana? Siapa Jojo? Siapa ni? Ayo. Ayo bu, tanya. Ya, kami silakan ibu yang ada bertanya. Oke. Ping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita ngada ke maulid, kan Rasulullah SAW setuju dengan harum-harum Ustaz, harum, wangi. Iya. Jadi sudah kebiasaan tuh kami pakai kembang Ustaz ya. Jadi kembang tuh kami jejek ke ditali, sudah kita selesai baca maulidnya itu berebut. Nah kadang ibu-ibu nih kadang lagi pesen, ibu-ibu rawi kedua, jangan dulu dembe ya. Pokoknya baru lagi kemonci kedua sudah berebut kan Ustaz. Padahal lagi pesen Ustaz. Jadi acaranya tuh agak sedikit kacau karena lah berebut tadi Ustaz. Jadi Iya siap. Jadi sebaiknya apakah tetap tradisi walaupun ada agak kacau-kacau dikit? Nah, anak sudah paham. Jadi Ustaz. Jadi memang kebiasaan kita Palembang kalau ada maulid biasanya ada kembang-kembang. Nah memang kalau yang digantung-gantung di tali itu galak berebut. Ibu-ibu, budak-budak kecil, memang itu kembang insya Allah kembang mawak berkah karena kembang dari maulid. Nah caranya
kalau anak tidak cocok maki yang tali-tali itu, lebih baik taruh di nampang atau taruh di godong pandan itu ya sudah dikebet-kebet kecil-kecil itu, lemak langsung bagi ke bed itu lebih aman, lebih kondusif. Nah itu. Atau pas kalau sebagian juga yang kembang pandan wangi itu pas ya Nabi salam alaika dikelilingi ngauk nampan kagak yang itu ngembek. Nah itu juga bisa lebih kondusif dibandingkan digantung-gantung di tali. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya Bu? Yang di belakang. Ditunggu kirimannya maulid besok atau malam ini ditunggu. Ada lagi? Kami silakan. Mungkin ada ibu yang duduk di atas boleh juga. Silakan. Ada? Nah, ada yang bertanya hari ini. Masih lama asal. Ini ada yang WA juga, tak tahu nih nomor baru nih. Dia ngomong, Habib nak nanya kalau lagi head nak ke masjid pengajian, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Pengajian kalau kita lagi head, pengajiannya di jenguk masjid tidak boleh. Jadi stop dulu pengajiannya. Ya ada sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tapi di luar. Tidak apa-apa. Ya, jangan, yang penting jangan di luar lapangan deh. Ya, soalnya ini kalau aku tanya dengan Ustaz ini lain. Ustaz ini lain. Jadi masalah sembahyang kodok. Ya. Dua versi ada mengatakan kalau Abdul Somad itu tetap dibayar wajib. Nah, enggak, Ustadz yang lain waktu di TikTok ya mengatakan kita tidak perlu kodok karena sudah banyak sunnah. Nah sekarang ingin bertanya yang mana sebenarnya? Siap. Apakah wajib kalau kodok itu? Siap. Nah, masalah kodok itu ini dua versi. Kan sebelum kita sholat itu umpamanya sholat subuh kita nunggu sampai subuh, jadi ada waktu 10 menit, 5 menit kita kodok. Ada mengatakan tidak, harus sesudah sholat. Nah ini pertanyaan, kan kalau kita katanya paham begitu, kalau sesudah asar sama sesudah subuh itu kan tidak boleh lagi sembahyang sunat apapun. Nah mengenai ini harus sesudah sholat. Jadi apakah di mana? Apakah sebelum sholat? Apakah setelah sholat? Itu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Masalah kodok sholat itu kalau beda-beda versi jawaban Ustadz, maka biar kita tidak pening, tinggal ngok maknano apa yang dikatakan Nabi baik. Nah Nabi Muhammad itu pernah mengajari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kan ibu-ibu perempuan kan. Beliau tuh nanya sama Nabi, kalau kami perempuan head, maka kami tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah ketika head kami suci selesai, apakah sholat yang kami tinggalkan pas lagi head tadi perlu dikodok atau tidak? Dan apakah puasa yang kami tinggalkan pas kami head itu perlu dikodok atau tidak? Maka Nabi menjawab, kata Nabi Muhammad, perempuan head dia tidak sholat, tidak puasa. Ketika dia suci, sholatnya tidak perlu dikodok, puasanya perlu dikodok. Nah ini, jadi di sini agak dulu belum selesai. Nah jadi di sini jangan salah paham, jangan kita nyimpulkan oh berarti sholat tidak katik kodok, bukan.
Karena zaman dulu Siti Aisyah sudah tahu kalau ninggalkan sholat perlu dikodok, makanya dia nanya. Kalau lagi head kan tidak sholat, apakah perlu dikodok atau tidak? Untuk alasan head atau nifas, maka sholat-sholat yang ditinggal itu tidak perlu dikodok. Tapi kalau untuk alasan selain head, selain nifas, perlu dikodok. Nah itu, jadi kalau ada ustadz yang ngomong sholat yang ditinggal tidak perlu dikodok, maka tanya lagi alasannya apa. Oh kata alasan bebas, oh salah. Yang Nabi omongi tidak perlu dikodok tuh cuma kalau alasannya head atau nifas. Selain head, selain nifas, kalau tinggal sholat dikodok. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Pernah sahabat Umar itu kodok sholat. Ada juga sahabat-sahabat yang lain juga mengkodok sholat. Banyak hadisnya. Nah yang tidak kodok tuh kalau head atau nifas. Makanya kalau ada bapak-bapak dionyo nandak kodok sholat, berarti dionyo head juga. Dionyo nifas juga berarti. Wajarlah nandak kodok sholat. Nah. Kemudian yang kedua, mengkodok sholat itu wajib. Mengkodok sholat itu wajib, bukan sunnah. Nah karena wajib, waktunya tuh kapan baik? Boleh habis subuh, boleh habis asar. Karena yang tidak boleh sholat habis subuh, habis asar itu sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh. Nama itu. Wallah. Ya tuhi. Ya ada lagi Bu. Kami persilakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Kami persilakan. Ada? Bib, tadi ada yang lupa Bib. Ada sebuah ibu tadi ngomong yang mana yang lebih dulu sholat. Waktu misalnya di asar, apakah sholat asar dulu baru kodo, atau kodo dulu baru sholat asar? Kalau tidak salah akan menangkap ini. Terima kasih. Jadi yang namanya kodok tidak harus kodok asar di waktu asar. Kodok maghrib harus waktu maghrib. Tidak kata itu. Bebas. Anak tadi misal belum sholat subuh gara-gara ketiduran, maka kapan kodok sholat subuh? Secepatnya. Jangan nunggu subuh besok. Secepatnya. Waktu duha kah? Atau jam 8 tadi kah? Sholatlah subuh. Nama itu. Jadi kalau misalnya tadi zuhur belum sholat, sudah azan asar, sholat zuhur dulu atau asar dulu? Zuhur dulu kodok. Kodok zuhur dulu baru asar. Naam. Ya, kami silakan ibu masih ada? Yang di belakang, ke depan? Ada? Ada lagi Bu? Nah, ada lagi? Ini ada yang nanya. Nah, sudah canggih loh. Bib, siang boleh tak baconya? Siang untuk di rumah, bebas. Yang penting kalau baca tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Habib mak mano kalau laki diajak, anak jauh, apa tak galak baca, dewean bae boleh tak? Nyenyeli Bu. Nyenyeli jangan, rami-rami. Yo kapan lagi? Laki harus melo, anak juga melo. Ajak Bu pelan-pelan kan, pal. Sekali ini bepa gitu nih kan, happy anniversary ini nih, iya kan? Ajak-ajak, nyenyeli. Kalau tak galak nian ya sudah, dewean gak ada masalah. Baiklah, ada lagi? Ibu? Ada lewat WA lagi Gip. Nah, Ada lagi WA kalau nih. Ajak ini sudah Iya. ada manfaatnya. Ini nah. Ustaz nak nanyo, kalau hukum nyual duit arisan boleh atau tidak? Anak pertama anak kurang setuju ada arisan. Karena arisan itu kadang-kadang
awalnya diniatkan untuk silaturahmi, tapi ujung-ujungnya jadi ribut. Jadi ribut. Anggota arisan lambat mayanglah, ditagi-tagi nak marah, ujung-ujungnya bandar kerong. Nah, bandarnya jadi gunyam. Anak kurang setuju sama arisan. Apalagi sebagian ulama ngomong arisan itu hukumnya haram. Sebagian ulama ngomong hukumnya haram karena kategori riba. Ya, jadi walaupun arisan kampung itu mana yang sederhana. 10.000 sewang, wong 10 kenonyo 100. Kan normal itu kan? Nah, itu juga sebagian ulama ngomong haram. Ya, jadi ana tidak sepakat sama arisan. Kalau nyual arisan boleh atau tidak? Pas dikuncang yang metu namu lia. Kemudian lia ini diomongi oleh yang lain, Ibu Santi. Lia, aku ini lagi butuh duit. Kira-kira boleh tak? Arisan kau tuh aku be yang ngenoyo, yang dapat kenyo, lalu diembek oleh Santi. Nah, sistemnya ini mak mano dulu? Apakah jualnya tadi ada untungnya? Kalau ada berdoso. Kita dapat arisan 1 juta, dimbek oleh Santi tadi, tapi kaget pas kita nginjuk duit sama Santi tidak 1 juta, 900.000 baik, 100-nya masuk kantong. Kaget pas arisan kenonyo Santi, kita dapat 1 juta, itu berdoso, riba namanya, tidak boleh. Nah, sekarang menjual arisan mah itu dah. Wong jual arisan mah itu dah. Mah itu yo. Ngeno 1 juta. Santi nak berkendaknya kita tunjuk 900. Kalau Santi ngenonyo 1 juta tu balik ke kita penuh. Mah itu dak jual arisan. Kalau mah itu berdosa. Kalau mah itu hukumnya riba. Boleh Ibu, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ngomong ada satu pertanyaan. Oke, kami persilakan. Tidak pegang. Ini yang terakhir ya. Yo. Terakhir untuk hari ini. Iya, bismillah. Ada. Oke, lanjut. No. Oh iya. Silakan Ibu. Diatur ibu, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita ini kan dulu ya melahirkan lagi masih muda, kalau sekarang nggak lagi kan. Nah, waktu muda itu misalnya kebenaran bulan puasa. Nah, yang bulan puasa ketinggalan itu harus dikodok sekarang. Pertanyaannya itu sholat atau puasa. Makasih ya, jaga. Jadi lahiran Bu yo. Pas melahirkan kan nifas ya. Nifas di bulan Ramadan ya. Akhirnya tidak sholat, tidak puasa. Sholatnya tidak wajib dikodok. Yang wajib dikodok puasanya. Tapi tak ingat lagi itu berapa hari? Nah, kalau tidak ingat lagi berapa hari, apa namanya, Ibu ingat-ingat baik. Lahirannya itu di awal Ramadan, tengah Ramadan, atau ujung Ramadan. Kira-kira, ingatnya dulu, Mak Mano. Oh, misalnya, caknya di tengah Ramadan. Nah, berarti 15 hari Ibu kodok, 15 hari be. Dan tak kata, emang nunggunya ada dam-dam, tapi kami Ibu tak tahu, cukup fokus di kodok 15 hari Ramadan puasa. Sambilkan dengan puasa sunnah boleh. Misalnya Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah yang lain Ibu sambilkan apa untuk niat kodok Ramadan. Jangan nak kodok Bu. Siap. Oke, terima kasih Bu. Itu yang terakhir dan juga kami ucapkan kepada seluruh anggota Majelis Taklim bahwasanya Majelis Taklim yang kedua akan kita laksanakan bersama tempat yang sama di sini yaitu pada tanggal 18 September 2025. Baik, doa dulu langsung. Iya.
Iya, biarlah tak soalnya. Amin. Biarlah. Amin. Nah, sudah. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum